Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Pratama dari TRPL 2021. Nah, di PowerPoint ini tuh untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, di dalam matkul ini tuh saya akan menjelaskan soket programming. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama itu ada definisi soket programming, yang kedua jenis soket programming, yang ketiga karakteristik soket programming, yang keempat manfaat soket programming, yang kelima kelebihan dan kekurangan. Nah, yang keenam hasil soket programming atau nanti ada source code. Yang ketujuh itu ada kesimpulan. Nah, langsung saja ke definisi soket programming atau penjelasan tentang soket programming. Jadi, soket programming adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antara aplikasi yang berjalan. Dalam soket programming, sebuah soket adalah endpoint yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara dua komputer yang terhubung melalui jaringan di mana satu aplikasi bertindak sebagai server yang menunggu permintaan koneksi dan yang lainnya bertindak sebagai klien yang membuat permintaan koneksi. Lalu ada juga soket programming memungkinkan pengembang untuk membuat berbagai jenis aplikasi jaringan, termasuk aplikasi client server, aplikasi peer-to-peer, atau bisa disebut juga dengan jaringan satu arah ya, dan juga sistem komunikasi real-time dan lainnya. Melalui penggunaan soket, data dapat dikirim, diterima, dan diproses di kedua ujung koneksi, memungkinkan komunikasi yang fleksibel dan beragam melalui jaringan komputer. Penerapan soket programming dapat dilakukan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, bahasa C, C++, dan lainnya, yang menyediakan pustaka atau modul untuk membuat dan mengelola soket, sehingga memungkinkan pengembang untuk mengembangkan aplikasi jaringan yang kuat dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada jenis soket programming, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu soket berbasis TCP. Nah, soket TCP menyediakan koneksi yang andal, terurut, dan dapat diandalkan antara dua titik dalam jaringan, menjamin pengiriman data yang konsisten dan tidak ada kehilangan atau duplikasi paket data, melakukan kontrol kesalahan, pemulihan, dan pengaturan ulang paket data jika terjadi masalah dalam jaringan. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman data. Contohnya seperti transfer file, layanan web, email, dan aplikasi yang memerlukan koneksi yang stabil. Lalu ada soket berbasis UDP. Nah, soket UDP adalah tip soket yang lebih sederhana dan ringan. Tiket menjamin pengiriman yang andal atau terurut dari data. Data dikirim sebagai datagram tanpa adanya mekanisme pengiriman ulang atau konfirmasi pengiriman. Cenderung lebih cepat daripada TCP karena tidak memerlukan overhead untuk mengelola koneksi yang andal. Lalu ada cocok untuk aplikasi yang memerlukan responsivitas tinggi dan di mana toleransi terhadap kehilangan beberapa paket data lebih diutamakan daripada pengiriman yang sempurna, seperti aplikasi game online, streaming video, DNS, dan broadcast. Nah, lalu di sini ada karakteristik soket programming. Yang pertama itu ada komunikasi jaringan. Nah, jadi soket programming memungkinkan komunikasi antara aplikasi yang berjalan pada mesin yang berbeda atau pada mesin yang sama melalui jaringan. Lalu ada penggunaan protokol. Soket programming menggunakan protokol tertentu seperti TCP atau bisa disebut juga dengan Transmission Control Protocol atau UDP, User Datagram Protocol. Untuk mengatur komunikasi antara aplikasi, protokol ini menentukan aturan dan tata cara komunikasi antara komponen yang terlibat. Lalu ada endpoint untuk komunikasi. Soket berperan sebagai endpoint atau titik akhir dalam koneksi jaringan,
Setiap soket memiliki alamat IP dan nomor port yang unik. Nah, itu tuh untuk mengidentifikasi lokasi tujuan atau sumber data. Lalu yang kedua ada koneksi client server. Nah, soket programming umumnya mengimplementasikan model client server, di mana aplikasi klien membuat permintaan ke aplikasi server untuk mendapatkan layanan atau sumber daya tertentu. Lalu selanjutnya ada tip soket. Nah, di sini terdapat dua jenis utama soket. Soket berbasis TCP dan soket berbasis UDP yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi soket TCP menyediakan koneksi yang andal dan terurut, sementara soket UDP menawarkan koneksi yang lebih ringan tanpa jaminan pengiriman data yang andal. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas dalam aplikasi. Soket programming memberikan fleksibilitas dalam membangun berbagai jenis aplikasi jaringan, termasuk aplikasi client server, peer-to-peer, sistem real-time, transfer file, streaming data, dan lainnya. Nah, lalu di sini ada manfaat soket programming. Nah, jadi manfaatnya itu untuk komunikasi antar proses atau mesin. Soket programming memungkinkan komunikasi antara proses yang berjalan pada mesin yang sama atau mesin yang berbeda dalam jaringan. Hal ini memungkinkan pertukaran data antara aplikasi yang terpisah, termasuk transfer file, streaming, media, dan komunikasi real-time. Lalu ada di pengembangan aplikasi jaringan fleksibel. Dengan menggunakan soket, pengembang dapat membuat berbagai jenis aplikasi jaringan seperti aplikasi client server, peer-to-peer, dan sistem distribusi data lainnya. Lalu ada protokol yang beragam. Soket programming memungkinkan pengguna berbagai protokol komunikasi seperti TCP, UDP, dan lainnya. Protokol ini memungkinkan pengembang untuk memilih protokol yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti keandalan pengiriman data atau responsilitas tinggi. Lalu ada kontrol penuh atas komunikasi. Pengguna soket memiliki kontrol penuh atas pengiriman dan penerimaan data. Ini memungkinkan pengembang untuk mengontrol aliran data, menangani kesalahan, dan melakukan manajemen koneksi sesuai kebutuhan aplikasi. Kalau ada pengembangan aplikasi cross-platform, soket programming dapat diimplementasikan di berbagai platform dan sistem operasi, memungkinkan pengembang aplikasi jaringan yang bersifat lintas platform. Lalu ada pertukaran data real-time. Soket programming memungkinkan pertukaran data secara real-time antara aplikasi. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk memberikan respon cepat terhadap perubahan data atau input dari pengguna, lalu mendukung aplikasi skala besar. Nah, dengan bantuan soket programming, aplikasi dapat dirancang untuk menangani banyak koneksi secara bersamaan, sehingga cocok untuk skenario aplikasi dengan lalu lintas tinggi atau skala besar. Nah, keseluruhan penjelasan tadi, jadi soket programming memberikan kemampuan untuk membangun aplikasi jaringan yang kuat, terdistribusi, dan responsif. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi, bertukar data, berinteraksi dengan perangkat dan aplikasi lain di jaringan dengan cara yang efisien dan andal. Lalu, ini juga ada kelebihan soket programming. Yang pertama, memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, baik antara proses di mesin yang sama maupun mesin yang berbeda. Lalu, kontrol penuh. Pengembang memiliki kontrol penuh atas pengiriman dan penerimaan data serta manajemen koneksi. Lalu ada protokol yang beragam, dapat menggunakan protokol yang berbeda seperti TCP, UDP, dan lainnya. Lalu ada real-time communication, memungkinkan aplikasi untuk melakukan pertukaran data secara real-time. Lalu ada cross-platform support. Lalu ada skalabilitas. Lalu ada kompleksitas implementasi. Lalu ada kesalahan dalam implementasi. Koneksi yang tidak dikelola dengan benar bisa menyebabkan masalah seperti kehilangan data atau kesalahan komunikasi. Lalu di dalam keamanan, perlu perhatian ekstra terhadap keamanan data, karena protokol tertentu seperti TCP atau UDP tidak secara otomatis menyediakan fitur keamanan yang lengkap. Ada ketergantungan pada jaringan. Kinerja aplikasi soket programming
dapat dipengaruhi oleh keadaan jaringan yang kurang baik, seperti kecepatan rendah, koneksi terputus, atau latensi tinggi. Nah, meskipun soket programming merupakan alat yang kuat untuk membangun aplikasi jaringan, pengembang perlu memperhatikan kelebihan dan kekurangannya, serta memperhatikan aspek keamanan dan kinerja saat merancang dan mengimplementasikan aplikasi menggunakan pendekatan ini. Nah, lalu di sini ada hasil soket programming ya. Nah, jadi ini tuh shortcode pada klien. Nah, di sini tuh saya menggunakan NetBeans. Nah, kita langsung saja buka NetBeans-nya. Nah, ini untuk bagian server ya. Ini bagian server. Ini shortcode-nya seperti ini untuk server. Nah, setelah itu kita ini dulu server, kita klik kanan, ini pijit dulu ini, lalu klik kanan. Nah, setelah itu kalian run file. Nah, tunggu beberapa detik. Nah, ini maka akan ada tulisan server siap. Nah, maka kita masuk ke klien. Nah, ini untuk klien di sini. Nah, setelah itu kita jalankan. Klik kanan lalu run file. Nah, jadi langkah pertama itu kalian jalankan dulu yang server, lalu kalian masuk ke klien. Nah, di sini maka akan muncul ya mau nulis apa di sini. Nah, misalkan di sini saya mau nulis apa. Misalkan jurnal pemrograman. Nah, itu kan kirim saja enter. Nah, kalau sukses maka akan bacaan build sukses ya. Nah, lalu kalian kembali lagi nih ke server ke sini. Nah, di server nanti akan masuk nah, server siap. Nah, tadi kan lalu ada klien yang hadir yang tadi server masuk. Nah, lalu si klien bilang jurnal pemrograman. Nah, seperti itulah yang namanya ini soket programming ya kawan-kawan. Nah, lalu kita lanjut ke PPT lagi. Kita lanjut. Nah, ini untuk klien. Nah, ini yang ini sudah hasil dari shortcode yang tadi menulis apa. Lalu ini shortcode pada server. Lalu ini hasil dari server. Nah, lalu ini ada kesimpulan. Nah, jadi soket programming memberikan fondasi yang kuat bagi pengembang untuk membantu aplikasi jaringan yang kuat, responsif, dan terdistribusi. Namun, perlu dipahami dengan baik dan diimplementasikan dengan hati-hati untuk memastikan kinerja yang baik dan keamanan data yang terjamin dengan penggunaan yang tepat. Soket programming dapat memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi secara efisien di seluruh jaringan dengan beragam skenario penggunaan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam PowerPoint mengenai soket programming. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.